Pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan alam semesta ini punya bahasa rahasianya sendiri. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba kupas tuntas sebuah ide yang luar biasa. Gimana kalau bahasa rahasia itu ternyata matematika? Ide ini bukan cuma omong kosong loh. Coba deh dengerin kutipan dari fisikawan Eugene Wigner ini. Dia bilang, efektifnya matematika dalam menjelaskan alam itu sebuah keajaiban, sesuatu yang nggak masuk akal. Dan teka-teki inilah yang bikin pusing para pemikir paling jenius di dunia, termasuk Albert Einstein. Iya, coba pikirin deh. Gimana bisa ya? Matematika kan pada dasarnya cuma angka dan simbol, buatan otak manusia. Kok bisa-bisanya dia ngejelasin alam semesta fisik dengan presisi yang luar biasa akurat? Dan ini bukan cuma teori loh, buktinya ada. Lihat aja lini masa ini. Tahun 1915, persamaan Einstein udah ngeramalin adanya lubang hitam. Terus 1964, matematika Peter Higgs memprediksi ada partikel baru. Dan bener aja, tahun 2012, partikel Higgs boson ini ditemukan. Puncaknya, 2019 kita akhirnya bisa dapat foto lubang hitam pertama. Gila kan? Matematika udah ngeliat itu semua 100 tahun lebih dulu. Nah, ini yang bikin kita mikir. Ini semua cuma kebetulan aja, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Untuk mulai mengurainya, yuk kita lihat petunjuk pertama kita. Sebuah angka yang pasti Anda kenal baik. Oke, petunjuk pertama kita adalah sebuah angka yang pastinya pernah kita pelajari semua di sekolah. Siapa lagi kalau bukan pi? Definisinya sih simple banget ya, rasio keliling lingkaran sama diameternya. Tapi angka yang keluar dari definisi sederhana ini, wah, sama sekali nggak sederhana. Angkanya itu 3,14159 dan terus nggak ada habisnya. Nggak ada pola yang berulang sama sekali. Komputer paling canggih aja udah ngitung sampai lebih dari 105 triliun digit. Dan ujungnya? Nggak ketemu? Ya iyalah, karena emang nggak ada ujungnya. Nah, karena nggak ada ujungnya inilah, pi disebut bilangan irasional. Artinya, kita nggak akan pernah bisa nulis angka pi secara utuh sampai digit terakhir. Coba bayangin dampaknya. Itu artinya, kita nggak akan pernah bisa sekalipun ngitung luas kali sempurna dari sebuah lingkaran di dunia nyata. Selalu cuma pendekatan. Disinilah ceritanya jadi makin aneh. Pi, angka yang datangnya dari lingkaran, kok bisa-bisanya muncul di mana-mana? Di orbit planet, di bentuk tetesan air, di struktur atom, di rumus-rumus fisika, bahkan di hal-hal yang kelihatannya acak. Loh, tunggu dulu. Ini kan nggak ada hubungannya sama lingkaran. Gimana ceritanya? Oke, simpan dulu misteri pi. Sekarang kita pindah ke petunjuk kedua. Sebuah angka misterius lain yang kayaknya jadi semacam cetak biru dasar buat kehidupan itu sendiri. Namanya rasio emas atau golden ratio. Pertama kali dijelasin sama Euclid, matematikawan Yunani kuno. Gampangnya gini, ini adalah sebuah proporsi yang entah kenapa mata kita nganggapnya paling indah, paling pas. Dan proporsi ini ada di mana-mana di alam. Seolah-olah alam semesta ini punya desainer yang pakai acuan yang sama terus. Bahkan ada di badan kita sendiri. Dari rasio panjang lengan sama tangan, sampai proporsi wajah. Makanya nggak heran rasio ini sering jadi patokan buat kecantikan klasik. Bahkan sampai ke struktur DNA kita loh. Nah, yang paling penting, rasio emas ini nggak sendirian. Dia punya teman dekat. Sebuah pola matematika lain yang juga sering banget kita temuin di alam. Ceritanya gini, dulu di abad ke-13, ada matematikawan namanya Fibonacci. Dia iseng bikin teka-teki soal kelinci beranak pinak. Dari situ, tanpa sengaja, dia nemuin sebuah deret angka yang super simple. 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Aturannya, tiap angka adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Gampang kan? Tapi ternyata deret ini bukan cuma soal kelinci. Ini adalah aturan main alam. Jumlah kelopak bunga sering banget ngikutin deret ini. Coba aja perhatiin, pola spiral di buah nanas atau susunan biji di bunga matahari, semuanya ngikutin deret Fibonacci. Dan disinilah momen ahanya. Kedua petunjuk kita ketemu. Coba deh, ambil dua angka berurutan di deret Fibonacci, terus bagi. Misalnya, 8 dibagi 5, atau 13 dibagi 8. Lihat hasilnya di tabel ini. Semakin besar angkanya, hasilnya makin dekat ke 1,618, alias rasio emas. Keren banget kan? Oke, sekarang kita coba lihat gimana dua konsep ini, Fibonacci dan rasio emas, secara harfiah ngebangun dunia kita. Coba bayangin, kita ambil angka-angka Fibonacci tadi, terus kita jadiin ukuran buat bikin kotak-kotak bujur sangkar kayak gini.
Terus, dari sudut-sudut kotak itu, kita tarik sebuah garis melengkung yang nyambungin semuanya. Hasilnya, kita dapat sebuah bentuk spiral. Dan ini bukan sembarang spiral, ini adalah salah satu bentuk paling dasar dan paling indah di seluruh alam semesta. Spiral yang sama, spiral yang aturannya datang dari teka-teki kelinci tadi, ternyata juga jadi pola buat cangkang kerang, buah pinus, bahkan badai topan. Dan yang lebih gila lagi, lengan galaksi spiral yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita, polanya juga sama. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita, misteri besarnya. Dan yang tadi kita bahas itu baru sebagian kecil loh, masih banyak lagi. Ada yang namanya fraktal, pola rumit tak berhingga yang aturannya simple, yang bisa kita lihat di petir dan kepingan salju. Ada juga pola Turing, persamaan matematika yang bisa ngejelasin corak di kulit hewan kayak zebra atau macan tutul. Matematika ada di mana-mana. Jadi, apa nih semua cuma kebetulan aja? Sebuah kebetulan kosmik yang super duper besar? Atau jangan-jangan kita aja yang maksa ngeliat pola, padahal aslinya nggak ada? Atau ada kemungkinan lain? Gimana kalau matematika itu bukan cuma alat yang kita pakai buat ngukur dan ngejelasin alam? Gimana kalau matematika itu adalah bahasa dasar dari realitas itu sendiri? Kode yang ngebangun alam semesta ini? Kita tutup dengan kutipan dari Einstein lagi, yang juga sama takjubnya. Dia bilang, misteri terbesar di dunia ini bukanlah isinya, tapi fakta bahwa dunia ini bisa kita pahami. Mungkin, keajaiban terbesarnya bukan tentang apa itu alam semesta, tapi fakta bahwa otak kita, entah bagaimana, bisa memahaminya. Sebuah pertanyaan buat kita renungkan.